Ini adalah toko ayam goreng paling enak di Korea. Dicampur dengan saus racikan sendiri. Meski penampilan luarnya kelihatan tidak enak, tapi setelah kamu mencobanya, enak. Namun, menjual ayam goreng hanyalah tampilan toko ini. Tiap malam, para pekerja akan mengeluarkan berbagai foto untuk mengerjakan kasus. Karena identitas asli mereka adalah detektif narkoba dan pengedar narkoba yang mereka selidiki. Tinggal di gedung depan toko. Di dalam memiliki 10 orang penjaga berbadan besar. Siapapun tidak diperbolehkan masuk. Hanya terkadang pengantar makanan yang boleh masuk. Sehingga mereka membuka toko ayam goreng. Menunggu mereka untuk memesan makanan. Dan menggunakan kesempatan itu untuk memeriksa situasi. Tapi sudah buka beberapa bulan. Bisnis toko semakin laku. Ketua Go sudah menerima uang hingga tangannya lelah. Tapi tetap tidak bertemu dengan pengedar narkoba memesan makan. Hari ini, Ketua Go pulang ke rumah. Dan memberikan istrinya sebuah kantong. Istrinya kaget. Di dalam ternyata ada tas bermerek. Apakah suaminya mendapatkan banyak uang? Istri mengambil tasnya. Kemudian melihat isi di dalam tas. Ketua Go menjelaskan. Uang bonus yang didapatkan karena kinerja yang bagus. Sang istri sangat senang. Kamu tunggu aku sebentar. Aku cuci bersih. Malam itu, Ketua Go mengerti apa yang disebut dengan wanginya mendapat uang. Keesokannya, Ketua Go membeli puluhan ekor ayam. Menyuruh bawahannya untuk menggoreng ayam goreng. Ada yang bertugas memotong bawang. Ada yang bertugas mengantarkan makanan. Ia yang senang mendapatkan uang. Semakin jauh dari menangkap pengedar narkoba. Hingga malam itu, salah seorang bawahan sedang memerhatikan di mobil, dan menyadari para pengedar narkoba keluar. Ia langsung menelepon timnya, tapi tidak ada yang menjawab, karena di toko penuh dengan pelanggan. Semuanya sibuk mengantarkan makanan. Tidak bisa apa-apa, ia hanya bisa mengikuti mereka dari belakang. Siapa sangka di perempatan, arahnya berbeda dengan pengedar narkoba. Ia hanya bisa melihat mobil mereka. Tiba-tiba ada mobil yang lewat dari depannya. Ia hanya bisa menghentikan mobil dengan tiba-tiba. Di saat yang sama ia kehilangan pengedar narkoba. Setelah kembali, ia menanyai temannya, aku membuka toko ayam goreng demi menangkap orang jahat, atau menangkap orang jahat demi membuka toko ayam goreng. Teman yang capek seharian langsung kesal. Koki tidak senang dan berkata, terluka bakar karena minyak 180 derajat Celcius. Terluka karena pisau. Kamu tahu seberapa sakit? Jaehon yang membantu di dapur juga kesal. Tiap hari memotong bawang. Mencium baunya hingga mau mati. Detektif yang menghitung uang hingga tangannya kaku. Mendengar teman-temannya yang kesal, Ketua Go akhirnya mengatakan, tidak boleh karena keegoisan. Menyerah dengan pekerjaan. Harus kembali ke pekerjaan yang seharusnya. Kemudian mereka menaikkan harga ayam goreng. 1 ekor 450.000. Dengan begitu maka tidak akan ada yang datang lagi. Agar membuat pelanggan yang datang menjadi sedikit, Ketua Go memutuskan untuk menjual seekor ayam dengan harga 450.000 untuk menakuti pelanggan. Siapa sangka di saat membuka toko sama saja penuh dengan pelanggan. Juga tidak tahu siapa yang menyebarkan keluar. Mengatakan ayam ini adalah ayam goreng raja. Bila tidak makan maka akan menyesal seumur hidup. Dan banyak grup turis yang datang. Lalu toko menjadi tempat yang populer. Ketua Go sedikit stres. Ia adalah detektif narkoba yang terkenal. Membuka toko ini untuk menutup identitas. Yang sebenarnya untuk memeriksa kelompok pengedar narkoba. Baiklah, sekarang kapanpun ada pelanggan yang datang. Masih mau meneliti apa? Tidak lama kemudian, mereka sekelompok dipanggil atasan. Atasan marah dan menanyai mereka, kenapa laporan tiap hari? Semuanya mengintai, dan mengintai. Dibola-balik, dan melihat sebuah orderan. Yang atasnya tertulis ayam 50 ekor. Di mana ada ayam? Ini salah letak. Ketua Go diam-diam memasukkan kertas orderan ke dalam baju. Atasan tidak bisa berkata-kata. Di saat ingin memarahi mereka, Ketua Go menerima sebuah telepon. Para pengedar narkoba memesan ayam goreng. Kelima detektif langsung berlari pulang. Atasan sudah tidak sanggup menahan. Kemudian, Koki menggoreng ayamnya, dan mengantarnya ke depan Ketua Go. Ketua Go dengan cepat mempersiapkan alat perang. Memakai jas hujan. Dengan percaya diri pergi ke pengedar narkoba di seberang jalan.
Ketua Go sampai di depan pintu. Membuka pintu. Kenapa yang muncul malah wanita tua? Melihat ke dalam sebentar, hanya ada beberapa tukang bersih-bersih. Ternyata, kelompok pengedar narkoba itu sudah pindah ke markas lain. Setelah mengetahui hal itu, ia pun hanya bisa tertawa, mengambil sebotol minuman dan langsung meminumnya. Dan ternyata itu adalah minuman yang sudah diracuni tim. Rupanya teman makan teman. Rekannya segera mengangkatnya ke atas kasur, membaringkannya. Di dalam keadaan tidak sadar, ia teringat dengan beberapa hari ini membawa uang pulang ke rumah. Perilaku istrinya semakin baik kepadanya. Kemudian ia memutuskan akan serius menjalankan restoran. Sayangnya hal tidak berlangsung lama. Dengan cepat restoran ayam Ketua Go masuk berita. Tidak hanya harganya yang mahal, ayam yang dibeli ternyata ayam orang lain. Mereka hanya mengganti bungkusan. Baiklah, usaha pun tidak berjalan lancar. Ini menurunkan niatnya. Setelah kejadian tersebar keluar, Ketua Go terus menunggu. Tapi tetap saja tidak ada pelanggan yang datang. Mereka berlima sudah menunggu sementara waktu. Di saat memutuskan untuk menutup restoran, seorang pengacara datang. Ternyata mengatakan ingin menginvestasi restoran mereka, menyuruh restoran mereka untuk berkembang. Perkataan ini membuat mereka semua tertawa. Ini sama saja menipu mereka. Pengacara tidak hanya bicara, ia langsung mengeluarkan sekoper uang tunai. Seketika muka kokinya berubah, mengeluarkan kartu nama. Aku adalah kepala koki restoran ayam goreng. Ah, baik. Dengan begitu, mereka berlima memulai kembali menari dengan canggung di depan restoran. Tidak peduli dia mau menari seperti apa, yang penting ada mendapatkan uang. Dengan cepat, restoran menerima banyak pelanggan baru. Cabang restoran juga mulai berkembang. Tapi yang tidak diketahui oleh Ketua Go adalah, apa yang diinginkan pengacara bukanlah sekedar membuka cabang, tapi dia sebenarnya adalah bawahan dari kelompok pengedar narkoba. Kelihatannya seperti bekerja sama untuk membuka cabang. Sebenarnya ia menyelundupkan narkoba di dalam kantong, dan dikirim melalui proses pengiriman. Awalnya mereka tidak merasakan apa-apa, hingga hari ini. Ketua Go melihat berita, pekerja di cabang lain sering diserang oleh orang lain. Ternyata, pekerja di cabang adalah salah satu dari pengedar narkoba. Pelayanan yang kurang baik, kalau lagi makan tidak mau kerja. Di saat banyak orang tidak ingin melayani, sering mengusir pelanggan keluar. Demi menyelamatkan pandangan terhadap restoran, Ketua Go kembali ke keahliannya, dan mulai memeriksa situasi. Cabang restoran ini sangat aneh, tidak ada pelanggan sama sekali, tapi pesanan luar meledak. Tiap kali keluar untuk mengantar, tidak kurang tidak lebih, 20 ekor ayam goreng. Dan tempat tujuan hanya itu-itu saja. Yang lebih anehnya, setelah pelanggan itu menerima pesanan, ia langsung membuang ayam tersebut. Tidak memakannya terus beli untuk apa? Demi memeriksa lebih dalam, Ketua Go memutuskan untuk mengintai salah seorang pengantar. Hanya terdengar pelanggan di dalam tidak punya uang. Dengan kasar melempar ayam goreng, kemudian mengusirnya keluar. Seporsi ayam membutuhkan uang sebanyak itu. Ketua Go jalan keluar, melihat situasi pelanggan. Melihat memar biru di lengan, sangat jelas, ia adalah seorang pecandu. Setelah mendapatkan bukti, Ketua Go memutuskan untuk melakukan penangkapan. Mereka datang ke kantor pusat restoran, dan ternyata sudah kosong dari awal. Kelihatannya mereka sudah tahu bahwa mereka sudah ketahuan. Tiba-tiba, ponsel detektif yang berdering. Setelah melihatnya, koki ternyata sudah ditangkap. Untungnya mereka memasang pelacak, kemudian segera menuju ke sana untuk menolong. Di samping itu, koki disekap di gudang. Melihat sekujur badannya yang terus bergerak, pengedar narkoba merasakan sesuatu yang tidak benar. Ia langsung mengambil palu dan memukulnya. Sayangnya sudah terlambat. Koki langsung menyerang dan menjatuhkan si pengedar narkoba. Dengan beberapa teknik, ia sudah menjatuhkan beberapa orang. Kemudian, Koki melihat ketua pengedar kabur dengan mobil. Ia langsung mengejarnya. Pada akhirnya tiba di dermaga. Melihat ketua pengedar dan sekelompok bawahannya melakukan transaksi narkoba. Kenapa begitu banyak orang tidak bisa dilawan? Di tengah keributan, Koki mengeluarkan teknik khusus. Mendengar suara siren, para orang jahat pun panik. Bos pengedar mencurigai pihak lawan adalah mata-mata, mengeluarkan pistol,
menembak 2 kali dan melukai lawan. Kedua belah pihak seketika mulai rusuh, mulai berkelahi. Saat Koki mengira sudah berhasil, Ketua Go yang membuntuti mereka pun datang. Mereka yang tidak tahu apa-apa, berdiri di depan sekelompok pengedar. Koki bergabung dengan timnya. Takut, bukan? Saat para pengedar menghampiri mereka, kelima detektif tertawa bersamaan. Ayam goreng sudah digoreng begitu lama, akhirnya bisa mulai beraksi. Yang pertama adalah Sang Koki. Dia dulunya seorang atlet judo. Menangkap 1 orang, juga tidak membunuhnya, membantingnya, dan membantingnya lagi. Kenapa kau berhadapan denganku? Kamu bilang aku lebih jelek dari kamu. Kamu tahu seberapa menyakitkan kalimat itu? Lawan menghampiri Koki, tapi tidak berani maju. Akhirnya lawan putus asa, mengulurkan tangan. Silahkan banting. Detektif berikutnya, dulunya seorang tentara angkatan laut. Setiap tekniknya sangat mematikan. Sekali tinju, setiap pukulan menyerang sendi, menarik kakinya, tepat sasaran dan mematikan, seperti senjata. Selanjutnya detektif Yang. Dia dulunya juara taekwondo. Kelihatannya lemah, tapi sekali ada yang mendekat, semuanya di melayang tertendang. Beberapa teknik berikutnya, di sekitarnya tidak ada orang yang berdiri lagi. Berikutnya detektif Jaehon. Keahliannya tahan banting. Belasan orang memukulnya dengan tongkat, tapi dia masih tertawa, dengan semangat lompat ke sana kemari, seperti orang gila. Saat musuh sudah lelah, saatnya dia mulai menyerang. Pelan tapi pasti menyerang balik para pengedar. Dan yang terakhir adalah Ketua Go. Manusia yang pernah ditikam 12 pisau, dan masih hidup. Orang-orang menyebutnya zombie. Melihatnya menangkap kaki orang lain. Di samping ada orang memukulnya dengan tongkat. Dia tidak merasakannya, terus menyerang lawannya. Setelah memukulnya, lanjut memukul yang lain. Tiba-tiba, Ketua Go melihat ketua pengedar kabur. Ketua pengedar kabur ke perahu. Tepat saat dia mau kabur, Ketua Go tiba-tiba muncul di jendela seperti hantu. Kedua orang itu bertarung di perahu. Akhirnya ketua pengedar tumbang dipukul. Ketua Go seperti zombie menggigit kakinya. Berhasil menahan ketua pengedar, hingga polisi yang lain tiba. Seluruh anggota pengedar sudah diikat. Tim Ketua Go dengan santai duduk di kursi. Situasi ini sangat keren. Akhirnya, Ketua Go dan 4 orang bawahannya berhasil menangkap kelompok narkoba. Naik pangkat. Jalan yang sulit ini, ada canda dan tawa. Saat rekannya menghadapi masalah, kata-kata yang sering dikatakan Ketua Go adalah, "Kita adalah keluarga. Semoga keluarga ini bisa terus menyelesaikan kasus dengan senang."